mengkhianati Tuhan gitu loh. Tentu dalam kehidupan Yudas ini tidak langsung seketika dia itu langsung mengkhianati Tuhan, ya kan? Kalau kita pernah melihat gitu ya ayat Alkitab di mana dia udah pernah mencuri sedikit gitu ya. Kalau kita bisa bilang mungkin kalau hitungan dolar gitu ya, kalau dinar hitungan dolar mungkin dari 0,5 sen, dikit-dikit, Recording in terus progress. berapa sen, terus ke 1 dolar. Nggak langsung dia langsung mencuri dalam jumlah besar, tapi dia berikan hatinya, ya, dia berikan hatinya untuk kesempatan di mana iblis menanam benih-benih daripada kejahatan yang akan dia lakukan nanti, gitu ya. Jadi waktu firman Tuhan katakan waktu dia ikut dalam perjamuan terakhir, iblis kan berbisik ya. Sebenarnya dalam hal adat istiadat orang Yahudi itu kan mereka melakukan dulu namanya pembasuhan kaki ya. Baru setelah itu mereka makan gitu loh ya. Jadi urutannya mereka lakukan dulu pembasuhan kaki, baru habis itu mereka makan terakhir gitu ya. Perjamuan terakhir namanya. Nah, di perjamuan terakhir itu waktu Tuhan Yesus membagikan roti-roti itu dikatakan kan iblis berbisik ya. Sebenarnya iblis udah berbisik lama sebelum itu terjadi, yaitu 6 hari sebelum kejadian, sebelum makan daripada perjamuan terakhir itu, ya. 6 hari itu sudah ditanam, sudah direncanakan oleh Yudas ini untuk mengkhianati Yesus gitu loh. Karena dia tahu 6 hari kemudian kan akan Paskah ya, di mana diadakan Paskah. Setelah itu mau ngapain? Dia sudah planningkan jauh-jauh hari. Ya, udah bulat gitu ya. Sampai pada waktunya, waktu di perjamuan terakhir itu udah menetapkan, hatinya udah menetapkan, aku udah menetapkan. Ya, Tuhan Tuhan Yesus sudah katakan kalau salah satu dari mereka itu akan berkhianat gitu ya. Udah menetapkan gitu ya. Akhirnya dia melakukan apa yang sudah dia rencanakan untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Yudas ini bukan tiba-tiba terjadi ya. Bagaimana kalau dulu dulu waktu saya belajar gitu kan, saya belajar gitu, dulu saya nyontek gitu ya. Saya juga anak bandel gitu ya. Belajar nyontek, nggak mungkin kita langsung tiba-tiba berani membuka buku di kolong meja gitu. Ya, pasti pertama dari kiri kanan. "Shh, jawaban nomor satu apa sih gitu ya. Nomor dua apa sih? Pasti dari hal kecil sampai berani membuka buku di kolong meja itu kan sebuah perbuatan yang dakdikduk ya, nggak eh, nggak nyampe gitu loh ya, sampai berani. Pasti pertamanya dari kecil-kecil dulu gitu ya, sampai berani melakukan suatu hal yang bisa dibilang nekat gitu ya. Si Yudas ini nekat gitu, sampai menjual tuannya sendiri. Apa yang difirmankan, apa kehidupan bersama Tuhan Yesus itu ternyata tidak mengubahkan dia. Dia membuka hatinya untuk sesuatu gitu ya, membuka hatinya, ruang hatinya untuk sesuatu yang bukan dari Tuhan gitu. Di mana benih firman Tuhan ini ternyata yang disuarakan, diucapkan dari Sang Logos itu sendiri bisa mengubahkan orang. Betul kan? Contohnya Sakeus gitu ya, pemungut cukai bisa berubah. Kenapa? Orang yang di ring satu ini tiap hari makan tidur gitu ya, em, bercanda sama Tuhan Yesus itu ternyata bisa mengkhianati dia gitu ya. Nggak habis pikir. Emang pernah udah dinubuatkan bahwa salah satu dari yang makan semeja itu akan mengangkat tumit, tapi belum tentu Yudas. Bisa saja Petrus kan. Petrus saja waktu Tuhan katakan aku akan setia gitu ya. Ternyata Tuhan katakan kamu tidak, kamu akan mengkhianati aku gitu loh. Kamu akan berkata kamu tidak mengenal aku ya. Ternyata Petrus bisa juga menjadi pengkhianat itu. Tapi kita melihat ya hatinya Petrus walaupun orangnya keras, orangnya yang ngomong doang, omdo gitu ya mulutnya, tapi hatinya masih lembut gitu ya. Dia bertobat. Tapi kita melihat Yudas ini sampai pada titik kalau dikatakan Pak Eras itu point of no return ya. Sampai poin puncak tertingginya dia nggak bisa lagi bertobat gitu loh. Akhirnya dia memilih untuk bunuh diri kan. Mungkin karena malu ya dan sebagainya. Sampai pada titik nggak bisa lagi.
berubahlah istilahnya. Sampai pada titik hatinya ini udah penuh dengan kejahatan gitu ya. Nggak bisa lagi kembali. Nah, dari perenungan ini saya belajar gitu ya. Hati kita harus kita jaga dengan segala kewaspadaan di kitab Amsal itu ya. Karena di situ terpancar kehidupan ya. Di mana benih-benih firman Tuhan ini yang masuk yang difirmankan itu nggak bisa masuk ke dalam hati kita. Itu nggak akan bisa bertumbuh ya. Kita tidak akan bisa berubah. Kehidupan kekristenan kita tidak akan ada terobosan. Kenapa? Saya juga melihat kehidupan kekristenan. Saya juga Kristen dari kecil ya. Saya mengikut orang tua, saya juga Kristen dari kecil, saya bisa melihat kehidupan kekristenan saya tidak berubah. Karena saya memberikan hati saya ini untuk ruang kepada dunia, ya, percintaan dunia, ingin dihargai, ingin mencintai uang, ya. Itu dulu saya kejar semua. Saya membagi hati saya memberikan ruang hati saya kepada Tuhan untuk hal kecil. Saya datang ke gereja, saya mencari Tuhan hanya untuk bisa memenuhi apa yang saya inginkan, ya, agar diberkati, sehat, usaha diberkati, pekerjaan lancar dan sebagainya. Nah, selama ini saya tidak memberikan ruang hati saya secara benar kepada Tuhan. Emang itu nggak mudah ya, ya. Dari kita ini kan kebanyakan udah 30 ke atas. Ya, saya mengucap syukur walaupun di umur yang udah di sekitar 40-an baru saya bisa mengenal Tuhan dengan benar gitu ya, melalui suara kebenaran ini. Tapi saya belajar gitu ya, ruang hati kita yang selama ini kita genggam dengan erat gitu ya, dengan keinginan, dengan hal-hal yang kita inginkan gitu ya, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak gampang kita serahkan kepada Tuhan. Nggak gampang. Ya, cintailah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itu nggak gampang. Ya, itu gampang diomongkan, kita bisa hafal ayat itu, tapi untuk melakukannya, saya yakin tidak gampang. Tuhan akan proses kita melalui peristiwa hidup, gitu ya. Peristiwa hidup Tuhan akan berikan kita banyak-banyak hal gitu. Bukan karena Tuhan jahat kepada kita ya. Allah Bapa kita nggak jahat. Dia mengizinkan ya. Allah bekerja memang dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ya, segala perkara itu ya hal-hal yang tidak mengenakan itu. Ya, mungkin kita menjerit saat ini, mungkin kita menghadapi satu masalah yang mungkin kita pikir kita nggak sanggup gitu ya. Tapi kita selalu berserah kepada Tuhan. Karena dari situ Tuhan izinkan ruang hati yang dulu kita pegang ya dengan erat, kita berani lepaskan. Tuhan, aku berserah kepada Engkau gitu ya. Aku benar berserah kepada Engkau karena aku nggak sanggup. Aku berserah. Ya, aku belajar gitu ya selama kehidupan ini aku juga orangnya keras gitu ya. Dihajar Tuhan kiri kanan. Saya belajar harus berani untuk memberikan hati kita ini kepada Tuhan. Karena memberikan sesuatu itu kepada Tuhan itu butuh namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan itu berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, karena untuk bisa memberikan sesuatu, apalagi udah kita genggam erat ya, kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan tanpa meminta imbalan. Wah, itu berat. Betul ya? Kita memberikan, misalnya kita ada uang 1000 US, kita berikan kepada orang tanpa, padahal uang itu udah satu-satunya terakhir punya kita. Kita berikan misalnya kepada orang tanpa kita mengharapkan satu imbalan balik. Itu nggak gampang. Kita percayakan hati kita, hidup kita kepada Tuhan itu nggak gampang. Karena itu proses ya. Selama ini kita semua akan diproses kepada Tuhan. Tapi kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan seperti Yudas ya, di mana kita kecil-kecil, kita kompromi dari hal kecil, ya, tanpa kita sadari, ya, kita izinkan hal-hal yang tidak benar itu masuk di dalam hati kita dengan terutama lewat tontonan, terutama ya, tontonan, terus lewat percakapan dengan teman-teman yang tidak seiman, yang tidak membangun, dan sebagainya. Dan kita isi terus, itu akan bisa menghancurkan kehidupan kekristenan kita, akan membuat kita kering, ya, tidak ada gairah lagi untuk bisa mencari Tuhan. Jadi saya rindu pada renungan pada malam hari kita berkumpul ini, kita belajar daripada kehidupan Yudas ya. Mungkin kita nggak melihat Tuhan Yesus ya, kita tidak bersama dengannya seperti mereka 12 murid, tapi ada Roh Kudus yang bisa membimbing kita.
ya. Ada Roh Kudus yang akan bisa menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Kita terus berubah, ya. Kita terus ingat hati kita ini adalah kita mau berikan sepenuhnya kepada milik Tuhan, gitu ya. Tadi juga saya dengar daripada eh, kesaksian daripada Stefani ya, di mana dia kan kena depresi berat ya. Dia diizinkan untuk mengalami depresi yang sangat berat sekali. Dia ciptakan satu lagu kan. Lagunya seperti ini kan. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena engkau penuhi ruang hidupku. Jadi hal-hal yang kita alami ya, kesulitan yang kita alami itu kita nggak berhak untuk mempertanyakan. Tuhan, kenapa kau jahat kepadaku? Tuhan, kenapa kau izinkan hal ini kepadaku? Padahal aku mencintai engkau loh Tuhan. Aku memberikan sepenuhnya kepada engkau. Tapi Tuhan yang memeriksa hati kita. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang belum kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan murnikan hati kita. Ya, makanya kita jangan bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau tidak melewatkan aku daripada masalah ini. Tuhan tidak, biar cepat Tuhan selesai masalah ini loh, biar hatiku tenang. Oh enggak, ayo belajar gitu ya. Enggak, kalau kita tenang, kita pasti akan istilahnya menggampangkan ya. Tapi dengan masalah itu terus misalnya ada dalam hidup kita, seperti duri dalam daging, seperti kata Paulus ya. Kita masih ingat siapa Tuhan kita. Kita diproses. Emang tidak mengenakan, tapi manusia rohani kita ini yang akan terus dipertumbuhkan. Itu yang paling penting ya, yang kita kejar dalam hidup ini. Bukan apa-apa. Ya, kita bertanggung jawab dalam hidup, tapi manusia kekal ya. Bagaimana kita berubah menjadi kodrat ilahi ya, bukan cuma menjadi orang baik, tapi bagaimana kita menjadi sempurna. Kalau dalam bahasa Yunani metanoia gitu ya. Berubah ya pada tahap bagaimana kita bisa menjadi metanoia itu yang luar biasa, itu yang kita kejar ya, untuk bisa menjemputkan buah yang matang seperti minggu lalu saya katakan, buah yang matang melalui ketekunan ya. Mari kita berjuang bersama-sama yang hari ini mungkin melewati hari-hari yang tidak mudah gitu ya. Jangan eh, jangan eh, apa sih nama bahasa Indonesia? Jangan komplain gitulah ya. Kenapa Jangan Tuhan sungut lah. tidak baik padaku? Ya, kenapa Tuhan jahat padaku gitu? Enggak, Tuhan nggak jahat kok. Dia tahu momen untuk bisa memeriksa hati kita dan dia mau inginkan hati kita ini murni kepada Tuhan gitu loh. Ya, cayo semua. Ya. Ya, terima kasih Pak Jason. Mungkin ada yang mau kesaksian? Iya, kesaksian boleh. Ayo, yang mau kesaksian buka suara boleh. Atau yang tadi dapat renungan tadi mau ada pertanyaan atau yang lain, silakan dibuka mic-nya. Saya mau itu ya, mau sharing saja. Oh, iya, oke. Oh ya, iya. Saya dulu kalau setiap membaca Alkitab itu ya, kayak yang Allah mengeraskan hati Fir'aun, kayak semacam ya kayak Yudas ini ya, gitu. Sama kan kayak Yudas ini. Dulu tuh saya berpikir gitu loh, sebelum saya mengenal Pak Eras ya, mengenal kebenaran, penjelasan seperti itu. Saya tuh berpikir gini, kok Allah jahat ya gitu. Kok Allah kok mengeraskan hati gitu, sampai dikeraskan, sampai seperti itunya gitu. Fir'aun sampai dikasih tulah segitu, tetap dikeraskan hatinya gitu. Seperti juga itu Yudas, padahal Yudas kan orang ring pertama gitu. Tapi kok masih bisa mengkhianati Tuhan Yesus gitu. Baru dari penjelasan Pak Eras, dari penjelasan Pak Jason tadi ya,
itu saya mulai mengerti, oh sebenarnya semua itu ada prosesnya yang panjang gitu. Proses yang panjang yang mungkin dia sendiri mungkin awalnya nggak sadari atau dia memang nggak ini ya, maksudnya ya kompromi dengan hal-hal yang kecil tadi. Ah nggak apa-apalah gitu, nggak apa-apalah, cuma begini aja. Biasa kan kita seperti itu ya. Kalau ada melakukan kesalahan, gitu, ah nggak apa-apa, kompromi masalah-masalah kecil. Ah nggak apa-apalah, cuma gini aja. Mungkin Tuhan juga memaklumi gitulah, iya kan gitu. Tapi makin ke sini gitu, oh nggak benar ini. Kita kalau makin kompromi dengan hal-hal kecil saja kita nggak bisa beres gitu loh. Apalagi hal-hal besar gitu. Itu sih yang aku dapat gitu. Mungkin yang lain mau sharing atau apa. Ya, ada dosa kecil dan dosa besar ya. Semua dosa itu Iya. panjang. Iya. Kalau yang kecil aja kita Ya, nggak beres, mana mungkin Tuhan tuh percayakannya hal yang besar gitu kan, iya betul seperti itu. betul. Hmm, Mbak Wina, iya. landai. Lewat itu waktunya susah. Jadi mungkin Keterusan. Ada yang lain ya atau salam semua. nah, Shalom. pernah Kenalin, aku keluarga baru. Nama aku Sisil. Aku aslinya dari Jogja. Aku sekarang kerja di Hong Kong. Aku mau kasih apa ya, kesaksian atau sedikit cerita hidupku. Aku dari kecil itu Muslim. Aku
mulai tahu Alkitab itu waktu SMP karena sekolahnya di negeri. Waktu itu sih penasaran apa sih isi dalam Alkitab itu. Sering pinjem punya temen, sering baca. Terus waktu di Taiwan tahun 2016, aku mulai menerima Tuhan Yesus. Dan di situ aku mengambil keputusan memberanikan diri untuk menerima Tuhan sepenuhnya sampai dibaptis. Dan selama aku mengikuti Tuhan waktu di Taiwan itu